dilarang kebersihan. Tepat waktu. Stop. Sesama teman, sesama teman, teman.
Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi. Nah, di sini ada fasilitator saya, itu Siti Maisyaro SPD, kemudian pengajar praktik yaitu Rati Katriati SPD. Adapun konsep inti budaya positif yang akan kita bahas pada hari ini adalah yang pertama, perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, kemudian nilai-nilai kebajikan, dan kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, kemudian posisi kontrol dan keyakinan kelas, serta segitiga restitusi. Sebelum kita mulai ke budaya positif, nah ibu, bapak-bapak sekalian, sudah pernahkah mendengar pembelajaran yang berpusat kepada guru, kemudian pembelajaran yang berpusat kepada siswa? Sudah pernah? Iya, kalau dia sudah pernah. Ya, yang pernah kita lakukan di luar, yang mana? Apakah yang berpusat pada guru, ataukah yang berpusat kepada siswa? Iya, berpusat kepada peserta didik. Bagus, tepuk tangan untuk Pak Andi. Iya, budaya positif yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Ya, benar yang seperti Pak Ocha dan Pak Andi bilang bahwa pembelajaran itu haruslah berpusat pada peserta didik. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para siswa atau para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangannya sesuai dengan teori psikologi modern untuk menentukan profil pelajar Pancasila. Jadi, untuk mewujudkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik itu, kita harus melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, dengan pembelajaran berdiferensiasi, kita tahu kebutuhan peserta didik kita. Kalaulah kita masih memegang pembelajaran yang seperti lama, yaitu pembelajaran yang berpusat pada guru, bagaimana kita akan mengetahui kebutuhan dari siswa kita? Nah, Bapak Ibu sekalian, apabila kita masih memegang teori yang lama, pembelajaran yang berpusat pada guru, maka hendaknya kita dari sekarang untuk berubah cara pembelajaran kita pada berpusat pada peserta didik. Ya, perubahan itu tidak dilakukan secara instan, itu kita lakukan perlahan melalui proses, asalkan ada niat di dalam hati untuk berubah. Nah, ini ada pertanyaan pemantik Bapak Ibu. Bapak Ibu mohon untuk menjawab. Yang pertama, menjawabnya setuju atau tidak ya? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak? Setuju. Setuju. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Setuju. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak? Sangat setuju. Oke. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang kita setuju itu adalah motivasi ekstrinsik. Motivasi
dari luar diri kita. Ya, hukuman itu sebenarnya tidak dapat didiskusikan anak. Ya, hukuman tidak dapat didiskusikan anak. Ya, yang ada anak merasa terintimidasi dengan apa yang kita lakukan. Kemudian, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau memberikan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Bisa ya, kita
motivasi ekstrinsiknya atau intrinsiknya kita tahu ya. Nah, jadi kemungkinan dia datang tepat waktu takut karena diancam oleh guru, ya, takut karena diancam oleh guru. Kemungkinan dia datang tepat waktu ingin mendapatkan pujian, nah, penghargaan. Kemungkinan dan ada juga kemungkinan dia datang tepat waktu karena
yang keempat yaitu kebutuhan kebebasan. Nah, kebebasan itu mandiri, memilih pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan emosi. Nah, mungkin ya di dalam kelas kita lihat, kita kan melihat siswa kita belajar. Ada yang mungkin dia ngantuk di kelas ya. Nah, kenapa ngantuk? Bosan bu, ya kan? Bosan atau kalau kita pembelajarannya tidak menarik, misalnya ya. Nah, sebenarnya anak-anak itu dia ingin kebebasan. Apakah dia bisa kita bawa keluar kelas? Jadi dia ingin bebas, ya, keluar kelas. Dia mencoba hal baru. Jadi anak itu bosan mendengarkan kita bicara. Jadi dia ingin mencoba hal yang baru. Misalnya kita bawa keluar kelas, atau mereka main. Nah, itu kebutuhan dasar kebebasan. Nah, kita jangan salah Bapak Ibu, kita sering melihat anak kita yang malas belajar, kita langsung marah. Ya, kita langsung marah kepada anak kita. Kok malas? Kemungkinan itu adalah kekurangan dari diri kita sebagai pendidik. Ya, disitulah kita melihat kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh anak didik kita. Kita sesuaikan pembelajaran kita tersebut. Yang terakhir, kebutuhan akan kesenangan. Anak-anak paling senang kalau everything ya. Iya, itu berarti kebutuhannya itu kebutuhan kesenangan. Dia ingin bernyanyi di kelas, itu termasuk kebutuhan dia. Kita harus tahu kebutuhan itu tadi. Oh, dengan bernyanyi, dengan everything, anaknya tambah semangat belajar. Kita terapkan. Nah, ini adalah kebutuhan dasar manusia terdiri dari 5 itu tadi. Nah, ini yang saya bilang tadi, teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, itu artinya pasti kalau untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman itu anak-anak apa yang terjadi apabila saya tidak melakukan itu? Gimana seperti itu? Ya, apa yang terjadi kalau saya melanggar tidak memakai topi? Itu adalah motivasi eksternal di luar diri anak. Nah, yang kedua untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Ya, dia ingin berbuat sesuatu itu mendapatkan pujian. Kalau kita sebagai pendidik datang tepat waktu itu mendapatkan pujian dari sekolah-sekolah. Misalnya anak didik kita ingin mendapatkan pujian dari gurunya dalam datang ke sekolah. Itu adalah motivasi eksternal. Nah, motivasi ini tidak berlangsung lama. Bagaimana kalau sekolahnya tidak ada? Dan bagaimana kalau gurunya tidak ada? Nah, itu akan berubah lagi anak-anak tersebut. Nah, itu yang tidak diinginkan. Yang ketiga, motivasi itu adalah menghargai diri sendiri. Nah, inilah motivasi intrinsik yang diinginkan untuk menghargai diri sendiri. Ya, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Itu adalah dari dalam diri kita. Bukan ingin mendapatkan pujian, bukan ingin mendapatkan hadiah, bukan juga karena tidak ingin mendapatkan hukuman, tetapi hadirnya dari dalam diri kita. Ya, dari dalam diri kita
hukuman fisik dan psikis. Fisiknya juga kena bapak-bapak ibu. Fisikisnya sementara kita juga ya bilang mungkin dia di dalam hati dia mungkin dia punya alasan tertentu melakukan kesalahan itu. Ya, tapi kita tidak mendengar dari tersebut. Nah, inilah yang disebut dengan hukuman. Nah, konsekuensi terencana disepakati sesuai aturan, kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman, anak menghargai disiplin, kemudian anak belajar mematuhi aturan, kemudian yang ketiga sikap guru selalu bertanggung. Ini bedanya hukuman tadi dengan konsekuensi. Kemudian restitusi. Kalau konsekuensi ini sudah terencana, itu sudah ada peraturan. Misalnya ada peraturan yang ditempel di luar kelas kita, di luar kantor kita. Nah, setiap peraturan itu harus ada konsekuensi. Nah, itu sudah direncanakan. Nah, itu dengan konsekuensi. Kemudian restitusi ini yang terakhir, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Anak-anak kita punya kesalahannya itu tadi terlambat, kemudian kita mencari ya kondisinya supaya anak-anak itu memperbaiki kesalahan tersebut. Kemudian yang kedua, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi kita adakan dialog dengan anak, apa alasannya dia terlambat, kemudian cari solusinya. Anak-anak itu yang menemukan solusinya bagaimana supaya dia tidak terlambat lagi. Itu maksud dari restitusi itu. Nah, Bapak Ibu, kira-kira yang kita lakukan di sekolah ini apakah hukuman ataukah konsekuensi ataukah restitusi yang telah kita terapkan di sekolah kita? Kira-kira iya, bagus. Tepuk tangan untuk Ibu Baiklah. Nah, ya, kita yang selama ini kita terapkan itu adalah kadang-kadang hukuman, kadang-kadang konsekuensi. Kita merasa ya, kita sebagai guru ada apa yang kita terapkan. Nah, untuk restitusi ini terbaru, ya, terbaru itu adalah solusi yang paling dianjurkan untuk memecahkan masalah di sekolah kita, anak-anak kita. Ini juga anak-anak kita kan sering memotivasi anak dengan penghargaan, kasih hadiah. Tetapi penghargaan itu adalah bentuk hukuman juga, ya. Itu dihukum oleh penghargaan, ya. Penghargaan itu sama dengan hukuman. Berarti meminta, membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk melakukan tujuan tertentu. Yang diharapkan kita itu bentuk program kebajikan apresiasi. Nah, dalam memberikan apresiasi atau pengakuan, kita tadi kan tidak boleh memberikan penghargaan. Karena penghargaan itu adalah apa? Hukuman. Karena bentuk lain dari hukuman itu adalah penghargaan. Tidak diperbolehkan sebenarnya. Nah, untuk memberikan apresiasi atau penguatan dengan apa yang diingat itu ada beberapa
Nih, misalnya kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Ini mungkin di saat dia menolong murid, kita memberikan apresiasi kepada anak itu. Yang kedua, saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Kemudian yang ketiga, terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Nah, inilah bentuk apresiasi kita untuk anak-anak kita. Contohnya ya Bapak Ibu. Nah, di sini saya meminta kepada Bapak Ibu untuk melihat itu. Ini tindakan guru. Kemudian saya meminta Bapak Ibu untuk menilai apakah ini hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Oke. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Kemudian yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Konsekuensi, setelah ini konsekuensi ya. Ada yang lain? Konsekuensi ya. Konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Ya, berarti menurut Ibu Wati hukuman, menurut Ibu Tan konsekuensi. Oke, kita lanjutkan dulu. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Yang selanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Iya. Memang tidak PJOK. Nah, memang yang pertama itu adalah hukuman, yang kedua itu ada juga hukuman, ketiga juga hukuman ya, itu hukuman juga. Yang konsekuensinya itu kita minta mempertanggungjawabkan kesalahannya, itu konsekuensi ya, mempertanggungjawabkan atas kesalahannya. Ya, menggantikan kertas tugas teman itu konsekuensi, kemudian membersihkan tumpahan air juga konsekuensi. Nah, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat karena pelajaran PJOK itu bisa konsekuensi. Nah, ini 5 posisi kontrol guru. Ya, ini sebelum kita membahas 5 posisi kontrol guru, biasanya yang kita lakukan di sekolah kita yang mana posisi kita? Pembuku. Ibu saya pembuku. Ada yang lain? Posisi kontrol kita. Ya, saya kasihkan apa ya? Penghukum itu menghukum ya seperti saya jelaskan tadi ya. Nah, pembuat rasa bersalah itu ibaratnya kamu kasihan ya, ibu sudah berusaha
Ibu. Ini untuk Bapak Ibu. Saya kecewa sekali denganmu. Posisi kepala apa itu? Ayo. Ayo. Iya, membuat merasa bersalah. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya. Posisi apa itu? Kira-kira? Iya, bagus sekali, berbuku. Kemudian kamu tidak pernah mendapat nilai di
bisa berubah, berbuat salah itu wajar. Kemudian kita bisa, tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan itu, atau ibu atau bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Seperti contoh, misalnya dia marah, anak marah, tugasnya dicontek oleh teman, kemudian dia marah, memaki temannya, kemudian menggebrak meja, memukul meja temannya. Nah, apa yang kita lakukan? Yang kita tanyakan alasannya. Alasan dia berbuat seperti itu apa? Kemudian kita jawab dengan berbuat salah itu wajar. Atau kalau bapak kalau ibu di posisi seperti kami, ibu mungkin akan marah juga. Ya, ibu akan marah juga mungkin. Nah, kita tidak mencari siapa yang salah, tapi kita mencari solusi dari permasalahan ini. Itu adalah stabilitas identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Nah, validasi tindakan yang salah berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Nah, kata-katanya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kita lihat menggebrak meja, kita tanya, kamu pasti punya alasan kenapa kamu melakukan itu. Mungkin anak menjawab. Kemudian kamu mungkin bisa melakukan hal yang lebih dari itu, misalnya mengimpul teman, ibu sangat berterima kasih karena kamu tidak melakukan tindakan yang ini. Kemudian kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kemudian kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Nah, itu untuk validasi tindakan yang salah. Barulah yang terakhir, menanyakan keyakinan. Nah, menanyakan keyakinan ini berdasarkan prinsip teori kontrol, bahwa ada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Ya, barulah dari dia marah-marah itu tadi, alasan yang itu tadi, kita menanyakan apa keyakinan kelas kita. Ya, apa keyakinan kelas kita. Kemudian nilai-nilai apa yang kita sepakati bersama. Itu yang kita tanyakan. Kemudian seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Itu adalah menanyakan keyakinannya. Jadi dengan diam kita menanyakan, berdialog seperti itu, anak-anak akan mengeluarkan pendapatnya, mencari solusinya dengan alasan atau pendapat yang sendiri. Nah, ini bagian yang sangat kita nanti-nantikan, yaitu penutup. Nah, ya, dalam penutup, ya, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, ya, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan diri dalam posisi kontrol saat ini. Bagus sekali Bapak Ibu, tadi sudah tahu posisi kontrol kita sudah di mana. Jadi kita harus melangkah lagi posisi kontrol kita yang seperti apa lagi. Nah, bagus sekali. Nah, kemudian bagaimana perjalanan dirinya sebagai amung, manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab sesuai dengan standar nasional pendidikan. Nah, Ibu, semoga kita ke depannya itu lebih baik lagi, menjadi pendidik yang memberikan teladan yang baik bagi anak didik kita, sehingga kita juga ikut dalam melaksanakan apa yang disebutkan, yaitu segitiga restitusi itu tadi. Demikianlah, dan saya akhiri. Sebelumnya saya mohon maaf, mungkin ini
sangat lama sekali karena itu memang dari hasil yang kami pelajari. Dan sekali lagi mohon maaf dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.